Luca Marini menegaskan dirinya menekan 100% di setiap lap sambil menunggu kemajuan teknis yang sangat dibutuhkan dari Honda RC213V. Marini 2 kali pole sitter dan peraih podium MotoGP bersama VR46 mengalami awal yang buruk bersama Repsol Honda dan menjadi satu-satunya pembalap full-time yang belum meraih poin di 2024. Sebagai pembanding, rekan satu timnya Joan Mir adalah pembalap Honda teratas tapi hanya memiliki 12 poin dari kemungkinan 185 poin. Meskipun demikian, Marini berada di posisi terakhir dalam 7 dari 10 balapan sejauh ini termasuk sprint. Dengan keempat pembalap Honda menolak motor prototipe yang dibawa oleh Stefan Bradl di Jerez, motor standar kembali dipakai di akhir pekan MotoGP Prancis. Marini berada di belakang pada kedua balapan Le Mans, tetapi menjelaskan bahwa meski kehadiran update teknis motor di luar kendalinya, ia bisa bereksperimen dengan posisi tubuh dan gaya balap yang sangat merebah. Mengambil inspirasi dari dua pembalap teratas Ducati Jorge Martin dan Francesco Bagnaia. Para pembalap Honda sebagian besar mengalami kesulitan dalam menikung dan akselerasi, masalah yang mereka harap dapat diatasi selama tes pribadi minggu ini di Mugello. Jika kemajuan Honda tercapai di Mugello, komponen baru tersebut dapat digunakan pada putaran Katalan akhir pekan depan. Pit Bearer sendiri kabarnya gerah dengan performa dua rider mereka musim ini. Jack Miller dan Augusto Fernandez dianggap tidak memenuhi kriteria. Di lain sisi, Bearer menegaskan KTM sangat senang dengan performa Pedro Acosta dan Brad Binder. Bearer mengungkapkan ia sedang memantau situasi di Ducati. Ada dua rider yang jadi target untuk KTM dengan situasi tersebut. Pertama adalah Marc Marquez yang jelas punya koneksi lewat sponsor Red Bull. Bearer mengungkapkan meskipun di masa lalu ia kecewa dengan keputusan Martin tidak memilih KTM, saat ini ia mengakui merupakan rider hebat. Oleh sebab itu, tak menutup kemungkinan KTM bisa menduetkan keduanya, tergantung perkembangan situasi di Ducati. Mir yang kontraknya dengan Repsol Honda akan habis akhir musim nanti, mengaku tak tahu sampai kapan ia bisa bertahan dengan RC213V yang tak kompetitif. Marini meski baru bergabung dengan Repsol Honda, kabarnya ingin mengakhiri kontraknya setahun lebih awal dari kesepakatan. Di sisi lain, Direktur KTM Motorsport Pit Bearer juga mengaku kepada motorsportmagazine.com pada Selasa bahwa waktu Miller untuk membuktikan diri sudah kian menipis. Mengingat tim-tim MotoGP akan menentukan line-up 2025 pada pertengahan tahun ini. Miller juga kerap diasapi debutan Red Bull gas-gas Tech 3 Pedro Acosta yang diproyeksikan jadi tandem Brad Binder di Red Bull KTM Factory Racing musim depan. Motosprint pun mensinyalir Repsol Honda diam-diam mengincar Miller usai berpotensi ditinggalkan Mir dan Marini. Meski belum pernah meraih gelar dunia, tak pelak lagi bahwa rider Australia ini memiliki pengalaman segudang di MotoGP. Miller juga bukan orang asing bagi Honda. Sebelum membela Prima Pramac Racing, Ducati Lenovo Team, dan Red Bull KTM Factory Racing, ia pernah membela Honda selama 3 musim lewat LCR Honda dan McPhee DS Honda. Ia bahkan sempat mempersembahkan kemenangan di MotoGP Belanda 2016. Belum diketahui siapa lagi pembalap yang diincar Honda jika benar-benar ditinggalkan oleh Mir dan Marini. Saat ini mereka juga menaungi Johan Zarco dan Takaki Nakagami di LCR Honda. Zarco memiliki kontrak sampai akhir 2025. Sementara kontrak Nakagami akan habis akhir musim ini. Susunan pembalap MotoGP 2025 masih dalam proses pembentukan dan beberapa perubahan signifikan akan terjadi. Kontrak Viñales akan berakhir. Meskipun Aprilia juga sedang menunggu kepastian apakah Alex Espargaro akan pensiun dan lebih memilih untuk mempertahankan kedua pembalap pabrikan mereka tahun depan. Honda mungkin mengalami musim yang buruk di balapan, namun nilai kontrak yang mereka berikan masih menarik bagi para pembalap yang memiliki motor yang lebih baik dari Honda.
Para pembalap MotoGP tahu bahwa mereka dapat meminta gaji lebih banyak dari yang ditawarkan dari pasaran jika mereka memilih Honda seperti yang dilaporkan Motosprint. Kabarnya Viñales tergoda dengan apa yang bisa dia dapatkan di Honda. Karena meskipun RSGP miliknya jauh lebih kompetitif daripada RC213V, ia tahu bahwa pabrikan Jepang membayar lebih banyak daripada pabrikan Italia. Sebagai contoh, Aprilia seharusnya tidak bisa mengontrak Fabio Quartararo karena sumber daya Yamaha yang menjadikannya pembalap dengan bayaran tertinggi di MotoGP. Honda memiliki Luca Marini dan Johann Zarco yang dikontrak hingga 2025. Namun masa depan Joan Mir dan Takaki Nakagami masih belum jelas. Viñales yang sedang dalam performa terbaiknya mungkin tidak akan memiliki waktu yang lebih berharga untuk bernegosiasi dengan pabrikan rival. Dengan memenangkan Grand Prix Amerika, Viñales menjadi pembalap MotoGP pertama yang menang dengan 3 merek berbeda. Dia juga telah memenangkan 2 balapan sprint musim ini. Beralih ke Honda akan memberinya mimpi untuk menang dengan pabrikan keempat dan akan memperkuat saldo rekeningnya. Namun Marini telah mengalami masa-masa sulit sejauh ini. Marini adalah satu-satunya pembalap MotoGP yang belum meraih poin musim ini dan secara rutin berada di urutan belakang. Sebuah peringatan potensial bagi Viñales bahwa pabrikan Jepang itu masih harus menempuh jalan yang sangat panjang dalam misi pemulihannya. Honda juga dikaitkan dengan Jack Miller dan bahkan Jorge Martin. Kontrak 2 tahun Bastianini dengan Ducati akan selesai pada akhir musim 2024. Dan pabrikan asal Italia itu belum memutuskan siapa yang akan menjadi rekan Francesco Bagnaia di tim pabrikan pada 2025. Meskipun pembalap berusia 26 tahun itu masih bersaing untuk mendapatkan posisi yang didambakan, peluangnya untuk memperpanjang masa tinggalnya di tim terlihat suram karena kesuksesan yang saat ini dinikmati oleh pemimpin kejuaraan Jorge Martin dan kekuatan bintang yang dimiliki oleh pemain baru Gresini Marc Marquez. Keputusan di antara ketiga pembalap tersebut diperkirakan akan diumumkan pada akhir bulan ini di Grand Prix Italia. Sebuah balapan di mana Bastianini tidak pernah finish lebih tinggi dari posisi ke-9 di kelas utama. Lalu bagaimana pembicaraan tentang Ducati yang berpotensi menggantikannya dengan Martin atau Marquez mempengaruhi dirinya? Ia mengatakan merasa aneh karena saat ini dirinya memiliki kecepatan. Tapi Bastianini sadar kadang faktor keberuntungan juga diperlukan. Dan saat ini hal tersebut tidak terjadi padanya. Hal ini pula lah yang membuatnya marah.